Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-531 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Wasi Presima, Withendra sebagai Prabangkara, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Suara tidak habis mengerti. Dia sulit mempercayai dengan kenyataan yang dihadapinya. Tetapi matanya tidak bisa ditipu, bahwa dia melihat wujud seperti dirinya sendiri setelah orang yang berjubah merah itu membuka topengnya. Wasi Presima demikian pula. Dia bingung melihat ada dua sosok Kamaswara yang sama segala-galanya. Yang membedakan hanyalah suara dan pakaian yang dikenakannya. Aku tidak peduli apapun alasanmu, akan tetapi aku tidak akan membiarkan ada orang lain berwajah sama sepertiku. Ayo Kisanak, beset wajahmu, tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Jangan sampai aku yang harus melakukan itu. Sama, aku juga sependapat denganmu. Aku tidak ingin ada orang lain yang mempunyai wajah seperti aku. Kau tentu akan memfitnahku dengan melakukan hal-hal yang buruk, dan orang yang tidak tahu akan mengira aku yang berbuat. Persetan denganmu, rasakan ini. Sebuah benturan tangan telah terjadi. Orang berjubah merah yang wajahnya sama dengan wajah Kamaswara itu tertawa pendek bagaikan meremehkan. Namun sebenarnya lah Kamaswara terkejut. Di dalam benturan itu, Kamaswara langsung dapat menyimpulkan bahwa orang berjubah merah itu tidak bisa diremehkan. Kamaswara melangkah mundur 2 langkah. Dia mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Rupanya kau memiliki ilmu kanuragan yang tidak bisa diremehkan, Kisanak. Kau pikir hanya kau yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, Kamaswara palsu? Baiklah, aku menjadi semakin penasaran denganmu. Mari kita lanjutkan pertarungan ini untuk melihat siapa yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Apakah kau ataukah aku? Awas!
Pertempuran bergerak ke arah tempo yang cepat. Kameswara yang merasa yakin lawannya berilmu tinggi tidak merasa sungkan-sungkan lagi menyerang lawannya dengan kekuatan yang lebih risih. Bahkan ombak gunung, dia bergulung-gulung menerjang pantai. Namun ternyata lawannya bukan sembarangan orang yang bisa diremehkan. Orang berjubah merah berwujud sama persis seperti Kameswara itu, bergerak bagaikan angin lesus, kasar dan ganas. Wasi Bresima terkesima menyaksikan pertempuran dahsyat yang terjadi di hadapan matanya itu. Betapa dahsyatnya pertempuran itu. Anak emas Kameswara benar-benar pilih tanding. Hanya ada beberapa orang yang mempunyai ilmu kanuragan sedemikian tinggi. Di antaranya adalah Baginda Singasari Kemaro, Uma Durga para bandari, orang-orang yang memiliki pertanda raja. Dan sekarang aku menyaksikan adanya orang yang memiliki ilmu kanuragan tidak kalah dahsyat. Orang berjubah merah itu, wajahnya adalah wajah anak emas Kameswara. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah tanpa diketahui anak emas Kameswara sebenarnya ia mempunyai saudara kembar? Demikiankah? Sang waktu terus merambat bergerak menjadi saksi atas pertempuran yang terjadi. Dua orang yang menyandang ilmu kanuragan yang sulit diukur bertempur. Maka akibatnya dalam waktu yang sangat cepat mereka telah merambah ke tataran ilmu kanuragan yang tinggi. Bagaikan air yang mengalir, Kameswara menggenjot tenaganya. Kekuatan yang berasal dari air suci Kambang Ayu bangkit dan mengalir tiada habis-habisnya. Namun Kameswara tidak habis mengerti. Ternyata lawannya benar-benar luar biasa. Lawannya juga bagaikan menyimpan segudang tenaga. Apa katamu Kameswara? Lihat lenganmu, pakaianmu robek. Kalau aku menginginkan kepalamu, maka kepala itu akan menggelinding jatuh di tanah. Baik, jangan tanggung-tanggung. Ayo kita tuntaskan persoalan ini. Raga Bajra, Raga Bajra, Raga Bajra, Raga Bajra! Hanya sekejap waktu yang dibutuhkan oleh Kameswara untuk membangunkan ajiannya yang sangat dahsyat, Raga Bajra. Sikap Kameswara adalah sikap yang menggetarkan. Tangan kanan yang menggenggam kekuatan aji Raga Bajra itu telah siap terayun. Prabangkara yang berjubah merah dengan wajah yang bagaikan pinang dibelah dua dengan Kameswara itu nampak terkejut. Jubah merah itu segera melenting pula mengambil jarak. Anak emas, jangan. Tenangkan kembali pikiranmu, anak emas. Anak emas harus mengembalikan persoalan pada tempat yang seharusnya. Haruskah pertempuran tanpa sebab yang jelas ini diakhiri dengan benturan ajian kanuragan yang dahsyat? Syaratnya orang itu tidak boleh menggunakan wajahku, Paman. Aku merasakan ada yang tidak beres pada wajah itu. Itu bukan wajah yang sebenarnya. Baiklah. Aku akan mengenakan topengku kembali. Kameswara menggeretakkan gigi, menahan marah melihat orang itu mengenakan topeng, karena bukan itu yang dikehendaki oleh Kameswara. Dengan tenang, prabangkara yang berjubah merah itu memasang topeng jelek, menyeringai, dan Kameswara merasa seringai jelek itu bagaikan mengejeknya. Orang sia. Loh, kenapa? Bukankah kau menghendaki wajahku tidak boleh sama dengan wajahmu? Di balik topeng itu, kau masih menggunakan wajahku. Ayo Kisanak, bukalah siapa jati dirimu yang sebenarnya. Baiklah. Aku akan membuka topengku kembali. Perhatikan wajahku baik-baik. Dada Kameswara bagaikan dihentak oleh gemuruh yang dahsyat. Dia sampai terlongong-longong menyaksikan apa yang kemudian dilihatnya. Sedemikian kagetnya Kameswara, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan tidak kalah terkejutnya adalah Wasi Bresima. Bibir Wasi dari Panarukan itu pun kemudian gemetar. Sebenarnya lah, Kameswara dan Wasi Bresima seperti menyaksikan sebuah pertunjukan sulap.
Demikian topeng itu dibuka kembali, maka wajah yang semula Kameswara kini telah berubah menjadi wajah Bresima. Jaga Dewa Batara. Bagaimana, Wasi Bresima? Apakah kau juga merasa tidak sudi jika ada orang yang memiliki wajah seperti wajahmu? Aku... Kalau kau merasa keberatan, ayo Sang Wasi, kuras kadikdayaan yang kau miliki. Aku siap menghadapimu. Tidak, Kisana. Tidak bagaimana maksudmu? Aku tidak keberatan. Kau tidak keberatan? Silakan, Kisana. Jika kau merasa senang menggunakan wajahku, pakai saja wajahku. Aku tidak merasa keberatan. Aku senang dengan sikapmu, Bresima. Nah, terimalah ini, sebuah tanda kenang-kenangan dariku. Kau boleh menggunakan topeng ini. Kalau tiba-tiba kau merasa bosan dengan wajahmu di dalam lipatan kelobot jagung, akan kau temukan lipatan kelobot jagung lagi. Di balik topeng masih terdapat topeng lagi. Seperti itulah wajah manusia. Nah, terimalah. Hop! Dan selamat tinggal. Dengan cekatan, Wasi Bresima menangkap topeng yang melayang di udara. Orang berjubah merah itu kemudian berbalik dan melangkah pergi. Tetapi Kisana, tunggu, ada apa? Prabangkara yang berjubah merah itu berhenti melangkah. Dengan perlahan dia menoleh pada Kameswara. Dada Kameswara serasa rontok ketika sekali lagi melihat wajah orang itu berubah. Kali ini, wujud orang itu menjadi sosok yang merontokkan dadanya. Wajah orang itu menjadi wajah Ki Ageng Pesanggaran. Kenapa kau menghentikan aku? Wah, Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran. Kau kira aku ayahmu? Kau masih akan berbicara apa Kameswara? Tidak. Kalau begitu, apakah aku sudah boleh pergi? Iya, pergilah. Prabangkara itu kemudian melangkah. Baik Kameswara maupun Bresima tidak lagi menghentikannya. Orang itu berjalan dengan tenang, semakin jauh dan semakin jauh, untuk kemudian hilang di balik lekukan bukit. Sementara bulan di langit bagaikan tersenyum menyaksikan peristiwa itu. Tengah bermimpikah kita ini, Paman Wasi? Tidak, anak Mas Kameswara. Kita tidak sedang bermimpi. Kita baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jujur harus aku akui, Paman. Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Aku mengaku kalah terhadapnya. Dan anak Mas hampir saja kehilangan kendali. Aku yakin apapun yang dilakukan orang berjubah merah itu tentulah sekedar sebuah permainan belaka baginya. Hanya main-main. Dan anak Mas telah terpancing. Paman benar. Dan untunglah Paman telah mencegahku. Teka-teki tentang orang berjubah merah itu ada di tangan Panembahan Dwipayana. Sayang, Panembahan itu terlampau pelit untuk menceritakan. Aku hampir lupa bahwa orang itu mempunyai hubungan dengan sang Panembahan, Paman. Bagaimana dengan orang bercaping itu, anak Mas? Itulah, Paman. Aku tidak habis mengerti. Permainan apakah sebenarnya yang sedang kita hadapi ini? Aku menduga antara orang berjubah merah dengan orang bercaping lebar itu tentu mempunyai hubungan yang erat. Bagaimana anak Mas menarik kesimpulan seperti itu? Orang berjubah merah yang pernah menculik anakku itu adalah bermaksud memberikan pengayoman kepada anakku. Jika orang bercaping lebar itu mempunyai maksud buruk, mengapa orang berjubah merah itu tidak berbuat apa-apa melihat orang bercaping itu berkeliaran di wilayahnya? Anak Mas Kameswara benar. Mari kita kembali, Paman. Kameswara dan Wasi Bresima merasakan jejak yang ditinggalkan oleh orang berjubah merah yang mampu mengubah-ubah wajahnya itu sedemikian membekas di dalam dadanya. Pesona yang ditinggalkannya sedemikian menyita segenap perhatiannya. Dua orang itu kemudian melangkah kembali ke arah padepokan. Paman melihat wajah terakhir yang ditunjukkan oleh orang berjubah merah itu. Iya, kenapa anak Mas? Itu wajah ayahku, Paman, Ki Ageng Pesanggaran. Tadi anak Mas telah menyebutnya. Hal itu menumbuhkan pertanyaan kepadaku, Paman Wasi. Dengan demikian, orang itu tentu mengenal ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Dan karena orang berjubah merah itu jelas mempunyai hubungan dengan sang Panembahan, maka Panembahan tentu mengenal pula ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Rasanya benar, anak Mas. Sang Panembahan itu membuatku semakin penasaran saja, Paman. Sang rembulan bergerak naik dan kemudian hinggap di titik ketinggiannya. Kameswara dan Wasi Bresima terus melangkah perlahan menuju ke padepokan. Di latar belakang nampak telaga yang
beriak mengompak kecil berkilau-kilauan, seperti kaca retak yang membiaskan sinar ke segala penjuru. Beberapa saat kemudian, Kameswara dan Wasi Bresima semakin mendekati regol padepokan. Kameswara berdesir ketika melihat Badrawati dan Lare Angon telah menunggu. Kedua orang itu bahkan berlari-lari menyongsongnya. Apakah telah terjadi sesuatu, Lare Angon? Badrawati? Sesuatu yang luar biasa, Paman. Sesuatu apa? Kami bertemu dengan orang bercaping, Kameswara. Apa? Kami bertemu dengan orang bercaping, Kameswara. Bahkan kemudian kami bertempur. Orang itu ternyata luar biasa, Paman. Apanya yang luar biasa? Meskipun kami mengeroyoknya berdua, akan tetapi ia mampu melayani kami sebaik-baiknya. Ia ada mengatakan sesuatu? Ia tidak menjawab apapun, meski kami menanyainya macam-macam. Barangkali orang itu bisu, Paman Kameswara. Kemudian bagaimana? Ya, di samping orang itu menguasai ilmu kanuragan yang tinggi, ia juga menguasai sejenis ilmu yang aneh sekali, Kameswara. Ilmu apa? Ia bisa mengubah-ubah wajahnya. Mengubah-ubah wajah bagaimana? Ketika orang itu mencopot capingnya dan menggunakan caping itu untuk menyerang kami, aku melihat wajah orang itu memiliki menjadi wajah Paman Lare Angon. Ya, aku sampai tidak habis mengerti mengapa bisa demikian, Kameswara. Aku hampir mengira aku mempunyai saudara kembar. Di saat lainnya lagi, orang itu bahkan mengubah wajahnya menjadi wajah Baginda Singasari. Itulah yang terjadi, Paman. Kameswara dan Wasi Bresima saling pandang. Bagaikan bersepakat, keduanya mengangguk-anggukan kepala bersama. Badrawati dan Lare Angon menjadi penasaran. Kau juga bertemu dengan orang bercaping itu, Kameswara? Ya, orang itu melarikan diri dariku. Dan ketika aku kembali, aku menemukan orang berjubah merah dan bertopeng itu bertengkar dengan Paman Wasi Bresima. Inilah topengnya, Nger. Mengapa topeng ini ada di tangan Kiai? Orang berjubah merah itu memberikannya kepadaku. Nampaknya antara orang berjubah merah yang bernama Prabangkara itu dengan orang yang bercaping yang tidak dikenal itu mempunyai hubungan yang erat. Karena mereka menguasai ilmu yang sama. Ilmu mengubah wajah. Mendengar jawaban itu, Badrawati dan Lare Angon terkejut. Badrawati dan Lare Angon kemudian menceritakan dengan lengkap bagaimana pertemuannya dan kemudian perkelahiannya dengan orang bercaping. Dan Kameswara balik menceritakan apa yang dialaminya. Apa yang mereka alami membuat mereka semakin penasaran. Satu hal yang bisa kita simpulkan, anak Mas Kameswara. Bagaimana, Paman? Siapapun orang bercaping itu, kita tidak lagi perlu berprasangka buruk kepadanya. Ia tentu tidak bermaksud jahat. Paman benar. Jika orang itu jelas mempunyai hubungan dengan Prabangkara, maka ia tentu menyimpan maksud baik. Setidak-tidaknya mereka bukan dari kelompok Durga para Bandari. Jika yang berjubah merah itu adalah Prabangkara, boleh jadi yang bercaping adalah Prabancana. Sebelum kita berangkat menunaikan petunjuk Sang Panembahan besok, aku berharap Sang Panembahan berkenan membuka tabir teka-teki itu. Dengan adanya orang-orang yang luar biasa itu, aku tidak lagi cemas. Tempat ini benar-benar terjaga ketat. Dan anakku sungguh berada di tempat yang terlindung. Pagi berikutnya adalah sebuah pagi yang cerah. Pagi-pagi sekali, Kameswara dan yang lain telah membersihkan diri di Pakiwan. Matahari belum lagi muncul ke permukaan tanah. Namun seorang cantrik telah mengantarkan sarapan pagi ke pondok Kameswara. Sepagi ini sarapan untuk kami telah disiapkan, Ki Cantrik. Sang Panembahan telah memerintahkan kepada 2 orang endang untuk bangun pagi-pagi dan menyiapkannya di sana. Menurut Sang Panembahan, di sana akan meninggalkan tempat ini. Hanya kami bertiga. Paman Wasi Bresima diminta oleh Panembahan untuk tinggal. Iya, Sang Panembahan juga menyebut hal itu. Apakah Sang Panembahan menitip pesan untuk kami, Ki Cantrik? Jika telah selesai sarapan, iya, Kisanak semua diminta untuk menemui Panembahan di pendopo padepokan. Baiklah. Terima kasih, Ki Cantrik. Iya, saya mohon diri. Monggo, silakan Ki Cantrik. Sedap sekali. Nasi hangat, lauknya pecel dengan lalapan mentimun diiris, dan kemangi, serta lele bakar. Wah, bangkit selera aku, Paman. Baiklah, mari kita sarapan bersama. Apakah anak Mas Kameswara dan Lare Angon serta Angger Badrawati telah siap?
Kami telah siap, Panembahan. Dan aku juga telah siap untuk mengabdi menjadi cantrik di padepokan ini, Panembahan. Padepokan ini akan semakin sumringah dengan adanya Adiwasi Bresima di tempat ini. Padahal mungkin aku hanya akan menghabiskan jatah makanan saja, Panembahan. Baiklah, anak Mas Kameswara, anak Mas Lare Angon, dan Angger Badrawati. Pagi hari ini, anak Mas bertiga akan segera meninggalkan tempat ini untuk mencari dan segera menemukan orang yang mempunyai Raja Kalacakra yang kelima. Kemana anak Mas akan mencari? Tentu anak Mas sendiri yang akan menentukan arahnya. Akan tetapi, ditemukan ataupun tidak, sebaiknya anak Mas segera kembali ke padepokan ini 3 bulan yang akan datang. Bagaimana? Aku mengerti, Panembahan. Hanya itu yang aku pesankan kepada anak Mas berdua serta anak Angger Badrawati. Mungkin adakah sesuatu yang akan ditanyakan sebelum anak Mas bertiga berangkat? Semalam kami mengalami peristiwa yang luar biasa, Panembahan. Dan aku merasa wajib untuk melaporkan apa yang kami alami kepada Panembahan. Peristiwa apakah itu, anak Mas? Sebenarnya lah, semalam kami berempat nganglang mengitari sekitar padepokan ini. Aku dan Paman Wasi Bresima berjalan-jalan di sebelah barat. Dan aku memerintahkan kepada Badrawati dan Lare Angon untuk nganglang di wilayah sebelah timur padepokan. Aku bertemu dengan orang berjubah merah itu, Panembahan. Juga orang yang bercaping. Apa yang dilakukan kepada anak Mas? Kami berkelahi, Panembahan. Siapa yang menang, anak Mas? Aku mengejar orang bercaping itu, Panembahan. Orang itu melarikan diri dariku. Yang kemudian berkelahi dengan orang bercaping justru Badrawati dan Lare Angon. Sedang aku berurusan dengan orang berjubah merah itu, Panembahan. Anak Mas berkelahi dengannya? Ya, maafkan aku, Panembahan. Alasan apa yang anak Mas pergunakan untuk berkelahi dengannya? Aku mohon maaf, Panembahan. Tentu tidak pada tempatnya jika aku memaksakan perkelahian dengan orang berjubah merah itu. Karena orang itu mempunyai hubungan yang erat dengan Panembahan. Tetapi, orang itu memiliki sesuatu yang membuatku kehilangan kendali, Panembahan. Sesuatu apa, anak Mas? Ia membuka topengnya, dan wajahnya adalah wajahku. Aku menghadapi orang yang kembar denganku, Panembahan. Namun kemudian, ternyata orang itu mampu mengubah wajahnya menjadi wujud Paman Wasi Bresima. Bahkan kemudian mengubah wajahnya menjadi ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Hal yang sama aku alami, Panembahan. Hal apa, anak Angger? Orang bercaping itu mampu pula mengubah wajahnya. Mula-mula ia menggunakan wajah Paman Lare Angon. Di lain saat, ia mengubah wajahnya menjadi wajah Baginda Singasari. Itulah hal yang kami alami semalam, Panembahan. Dan aku yakin bahwa sebenarnya Panembahan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Panembahan, rasanya terlampau berat bagiku, serta bagi kami semuanya untuk melangkah pergi meninggalkan padepokan ini. Sebelum Panembahan menceritakan siapa orang berjubah merah itu, serta siapa orang bercaping itu, Panembahan. Baiklah, anak Mas Kameswara dan Lare Angon. Adiwasi Bresima dan anak Angger Badrawati. Aku akan menjawab dengan sejujurnya. Bahwa sebenarnya mereka yang anak Mas sebut itu tidak ada. Bukan hanya Kameswara yang terkejut oleh jawaban itu, tetapi juga Wasi Bresima, Lare Angon, dan Badrawati. Jawaban Panembahan Dwipayana yang mengatakan orang berjubah merah dan bercaping itu sebenarnya tidak ada adalah jawaban yang terasa aneh sekaligus membuat Kameswara kecewa. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.